Indonesia sesungguhnya. Tujuh 97,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru bergabung mungkin di frekuensi 97,9 atau di 101,2 MHz, pagi hari ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan program acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar Pro 1, Paralegal Justice Award ini merupakan program penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan juga menciptakan lingkungan yang damai dan adil di Indonesia, pendengar. Nah, harapannya melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong peran aktif kepala desa atau perbekal atau juga lurah dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di wilayahnya. Adanya penganugerahan ini, pendengar Pro 1 masyarakat, ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka akan menyelesaikan masalah yang ada dengan damai. Nah, desa-desa tersebut ini masuk PJA 2024 kategori Anubawa Sasana Jagadita. Kategori ini pendengar merupakan penganugerahan yang ditujukan kepada desa binaan wilayah sadar hukum yang mendorong dan juga menciptakan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata. Untuk membahas lebih lanjut pendengar terkait PJA tersebut, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini Dialog Hai Balik Kengken dalam pembahasan Buleleng dalam Paralegal Justice Award 2024. Bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, pagi hari ini Anda bisa bergabung di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811399979. Siaran ini pendengar juga Anda bisa saksikan di YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini dalam Dialog Hai Balik Kengken tentunya. Dan saya tidak sendiri tentunya, sudah ditemani oleh semua narasumber yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini. Yang pertama saya sapa ada Bapak Irai Gede Arisadana sebagai PLT Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Pak Irhas, selamat pagi para pendengar Radio Pro 1. Ya, terima kasih Pak Gede sudah bergabung pagi hari ini bersama Pro 1 ya. Berikutnya pendengar ada Bapak Made Bayu Waringin SHMH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Pak Irhas. Selamat pagi pemirsa pendengar Pro 1. Ya, terima kasih Pak Bayu ya. Dan berikutnya pendengar ada Bapak Nyoman Sinda, perbekal Desa Sulanya. Selamat pagi Pak Sinda. Selamat pagi, bisa bersama di sini kumpul. Ya. Oke, makasih. Sehat ya Pak Sinda ya? Ya, sehat. Luar biasa. Ya. Yang berikutnya pendengar ada Bapak Putu Mara, perbekal Desa Selat. Selamat pagi Pak Mara. Selamat pagi Pak Wihas ini. Sehat ya Pak Mara ya? Sehat. Luar biasa. Terima kasih Pak Mara sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih. Kembali mendengar kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung pagi hari ini atau juga ingin menyaksikan ya siapa-siapa saja mungkin narasumber yang pagi hari ini bersama kita di Dialog Hai Balik Kengken, Anda bisa mengunjungi YouTube RRI Singaraja Official untuk mengikuti dialog pagi hari ini tentunya. Pendengar Buleleng dalam Paralegal Justice Award 2024. Mungkin saya pertama ingin ke Pak Rai Gede terlebih dahulu ya. Terkait hal ini mungkin bagaimana, apa yang mungkin yang bisa disampaikan sebagai awal, sebagai pengantar dialog kita pagi hari ini Pak Gede, silakan. Baik, terima kasih Mas Irhas. Ya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 Singaraja. Pertama-tama Bapak Kabak Hukum yang kami hormati, Perbekal, Pak Mekel Sulanya, Pak Mekel Selat,
Ya. Terima kasih kehadirannya. Sebelumnya Pak Irhas, kami menyampaikan sedikit permakluman nuhun pimpinan kami Bapak PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng pagi ini berhalangan hadir, sehingga kami yang ditugaskan untuk hadir di sini. Namun beliau menitip salam hangat kepada para perbekal yang hadir pada pagi hari ini, Pak Mekal Selat dan Pak Mekal Sulanya, dan juga mengucapkan selamat atas keberhasilan dalam menyelesaikan Paralegal Academy di Jakarta Sekarang yang baru saja selesai hari Sabtu kemarin, ya? Hari Minggu, penutupan malam penganugerahan dan kembali ke Bali di hari Minggunya. Enten, nggih. Mungkin sebagai awal yang dapat kami sampaikan mengenai penyelenggaraan Paralegal Justice Award tahun 2024, bahwa kegiatan ini merupakan implementasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, seiring dengan dinamika permasalahan banyak yang terjadi di desa dan berujung ke pengadilan, dan mungkin juga banyak masyarakat di desa yang tidak mendapat mediator di desa dalam penyelesaian permasalahan, sehingga semuanya berakhir karena hukum. Dari sinilah Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hadir dengan membawa program Paralegal Academy untuk memberikan bimbingan kepada para perbekal, sehingga mereka bisa menjadi juru damai atau hakim perdamaian di desa masing-masing tanpa melalui jalur litigasi. Ya, kira-kira mungkin seperti itu garis besarnya gambaran Paralegal Justice Award tahun ini, Pak. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Rai. Dan tentunya masih banyak lagi pendengar yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang berikutnya mungkin gini Pak Bayu ya, Pak Bayu. Terkait hal ini atau JPA ini, kalau dari sisi pandang Pak Bayu sendiri sebagai Kepala Bagian Hukum Seda Kabupaten Buleleng, seperti apa Pak Bayu? Silakan Pak Bayu. Terima kasih Mas Irhas. Ya. Kami memandang posisi PJA tadi latar belakang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, wakili Pak Kepala. Yang pertama, kami ucapkan selamat dulu kepada dua perbekal kita yang memang masuk di posisi Paralegal Academy. Jadi ini menjadi diharapkan menjadi penyemangat juga kepada perbekal-perbekal lain ke depan. Latar belakang tadi, PJA ini adalah akses keadilan untuk semua. Jadi diharapkan melalui PJA akses keadilan untuk semua, tadi pemenuhan pasal 27 itu bisa terpenuhi, terus terciptanya kesadaran hukum, dilihat dari kasus-kasus juga yang memang perkara-perkara litigasi yang bersifat ringan itu banyak terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya PJA ini yang merupakan selain ajang penghargaan bagi perbekal, juga merupakan peningkatan kompetensi. Ya. Artinya dengan posisi ini diharapkan, karena perbekal ini sudah merupakan tugasnya dalam hal 4 pilar sebenarnya tugas perbekal. Yang pertama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Di posisi pembinaan ini yang harus menjadi perhatian kita dalam hal dikaitkan dengan PJA, sehingga inline antara tugas dan harapan-harapan pemerintah pusat dan kabupaten untuk akses keadilan untuk semua dalam pelayanan publik di bidang hukum itu dapat tercapai. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan.
kami serahkan waktu Pak Iras. Ya, Silakan. terima kasih Pak Bayu. Mungkin sebelum saya ke bapak-bapak perbekal pagi hari ini, saya ingin kembali ke Pak Rai terlebih dahulu ya Pak Rai ya. Untuk pemilihan perbekal yang dimasuk kategori ini kan tentunya ada semacam kriteria nih Pak Rai ya. Mungkin bisa disampaikan seperti apa kriteria yang dulu dicari seperti itu Pak Rai? Nggih. Untuk kriteria, jadi memang ada dua penghargaan Pak ya. Jadi ada yang namanya non litigation peacemaker atau juru damai lewat non litigasi, mungkin lebih seperti itu. Dan juga ada yang namanya kriteria Anubawa Sasana Jagatita, ya, yang dimana ini adalah merupakan bagaimana peran dari perbekal untuk dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan investasi. Nah, kayak seperti itu. Nah, kemudian untuk dapat mendaftar, mereka para perbekal harus dulu menjadi desa binaan sadar hukum. Seperti itu. Jadi untuk di Kabupaten Buleleng sendiri, di tahun Desember 2023 sudah ditetapkan desa sadar hukum sebanyak 19 desa melalui surat keputusan Bupati, yaitu di Kecamatan Tijakule ada desa Pacung dan Penuktukan, kemudian desa Kecamatan Kebu Tambahan ada desa Bile dan Tambakan. Selanjutnya di Kecamatan Sawan ada desa Sawan dan desa Suwu. Kemudian di Kecamatan Buleleng ada desa Penarukan dan Kelurahan Penarukan dan desa Poh Bergong. Kemudian di Seririt ada desa Bubunan, Sulanya dan Mundu Bestale. Kemudian di Kecamatan Sukasade ada desa Kayu Putih dan juga desa Selat. Kemudian di Kecamatan Banjar ada desa Banyuatis dan Kayu Putih. Kemudian di desa di Kecamatan Busung Biu ada desa Bongan Cine dan Pucak Sari, serta di Kecamatan Groga ada desa Musi dan Sumber Kime. Nah, 19 desa ini harus sudah mendapatkan SK sebagai desa binaan sadar hukum, sehingga ke-19 desa ini bisa mengikuti kontestasi sampai dengan level Anubawa Sasana Jagatita. Nah, proses pendaftaran sudah berjalan Pak Irhas. Jadi sampai dengan hari terakhir pendaftaran dari ke-19 desa ini tidak semuanya mengikuti kontestasi paralegal Justice Award. Mungkin karena kesibukan di desa masing-masing, banyak program kegiatan yang harus dijalankan, sehingga mereka tidak mengikuti, dan ada tambahan 2 desa lain. Jadi ini luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya kepada 2 desa tambahan yang sudah bersedia untuk mengikuti PJA 2024, yaitu desa Kalibukbuk dan desa Depehe. Nah, jadi sehingga total desa yang mengikuti perhelatan PJA 2024 ini ada 9 desa. Setelah 9 desa ini berhasil mendaftarkan, kemudian ada yang namanya panitia seleksi daerah Pak. Panselda ini kemudian bekerja memberikan scoring, memberikan nilai sampai dengan lulus ke tingkat provinsi. Ke-9 desa ini dinyatakan lolos dari Panselda tingkat kabupaten dan berhak mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Ini kemudian seleksi selanjutnya dilaksanakan melalui wawancara by call, video call langsung dari Kumham provinsi. Kemudian dinyatakan lolos juga ke 9 desa ini. Sampailah ke tingkat seleksi nasional. Di tingkat seleksi nasional hanya 2 desa yang berhasil tembus untuk mewakili Kabupaten Buleleng, yaitu desa Selat dan desa Sulanya. Seperti itu Pak Iras. Ya, baik, luar biasa sekali. Tentunya ini suatu pencapaian luar biasa ya Pak Ray ya. Saya sekarang ingin ke Pak Sinda nih, perbekal desa Sulanya. Awalnya bagaimana Pak Sinda mengikuti kegiatan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya selaku perbekal Sulanya, apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas mengawali daripada kegiatan PJA tahun 2004, yaitu adalah
melalui kesadaran hukum masyarakat kami, melalui sosialisasi masyarakat di desa-desa, dan samping itu kami melakukan kegiatan-kegiatan yang seremonial merupakan bagian daripada hukum. Ya. Jadi yang pertama kami lolos di PJA ke tingkat nasional merupakan, tapi sudah disampaikan oleh Bapak Arisude. Jadi satu administrasi yang lengkap, riwayat sudah. Jadi barang tentu kami di sini merupakan suatu anugerah bagi kami kesulanya itu. Anugerah, berterima kasih kepada dari Kabupaten Malang maupun provinsi, akhirnya kami menerima PJA 2004 dan anugerah daripada NLP. Itu aja. Ya, tentunya kegiatan ini kan prosesnya juga lumayan lama ya, Lama Pak. Pak Sinda ya. Kemudian bagaimana ataupun berdasarkan masalah yang terjadi di masyarakat sebelumnya di Desa Sulanya ini, mungkin kurang lebih apa yang mungkin bisa diselesaikan pada saat itu, Pak Sinda? Baik, terima kasih. Jadi masalah-masalah yang saya selesaikan selama menjabat di Perbekal selama baru 8 bulan. Saya baru menjabat 8 bulan, Pak, dari tahun 2023. Jadi satu KDRT, Pak. KDRT, kedua masalah perselisihan sengketa dalam artian anak remaja. Itu pun kami sudah selesaikan melalui mediasi, pertama penanganan kepada pihak satu dan kedua, itu pun kami mediasi secara kekeluargaan, dan yang kedua kami melaksanakan musyawarah mufakat bersama dengan Bapak Klian Adat, Bakamda, dan samping itu ada pendamping kami Kertadesa, BPD, dan LPM. Semuanya itu terjalin berkolaborasi kami menangani suatu persoalan yang ada di desa. Ya, ya. Tentunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut tidak sendiri ya, Pak Tidak Sinda sendiri ya. ya. Kita berkolaborasi Pak dengan Babin Kaptimas juga ada, sana Babin saya. Untuk dari masyarakat sendiri seperti apa untuk di Desa Sulanya terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan hukum tersebut, Pak Sinda? Kalau terkait masalah hukum di sini sangat menerima, jadi sangat baik kami diterima oleh masyarakat untuk kesadaran hukumnya. Makanya kali ini kami duduk sebagai sadar hukum, duduk sebagai PJA gitu ya. Sudah didukung sepenuhnya oleh masyarakat dalam kaitan masalah kesadaran hukum. Tentunya nanti harapan ke depan saya sebagai perbekal, jadi mudah-mudahan nanti masyarakat dapat menerima melalui sosialisasi kami dari bawah, melalui kelompok-kelompok akan melaksanakan sosialisasi kesadaran hukumnya. Tentunya kegiatan-kegiatan lain juga nanti akan terus dilaksanakan ya, Terus Pak Sinda dilaksanakan. ya, luar biasa. Baik, saya ingin berikutnya ke Pak Putumara nih, Perbekal Desa Selat. Selamat pagi Pak Putumara. Selamat pagi. Luar biasa. Dan bagaimana, mungkin pertanyaannya hampir-hampir sama dengan Pak Sinda, bagaimana awalnya untuk mengikuti kegiatan PJA ini, Pak Mara? Ya, terima kasih Pak Rias ini. Desa Selat sudah mengawali saya menjabat tahun 2019 PAW. Permulaan pada saat menjabat PAW itu kami sudah, karena ini saya ikut sebelum menjadi perbekal sudah di LSM saya ini. Nah, saya mengikuti di sana, sudah itu habis tahun 2019 kami perbekal Selat ini tahun 2020. Sudah itu tahun 2020 kami mengundang pakar-pakar terutama dari Polres Buleleng, sudah itu dari Kejaksaan, dari Polsek langsung semua. Kita ajak duduk bersama. Apa yang kita bicarakan di sana mengenai masalah aturan dana desa yang mana yang diterapkan di pemerintahan Kementerian Desa, itu pertama. Sudah itu kami di Selat sudah membentuk, yaitu membuat perdes Desa Sadar Hukum. Sudah itu perbek namanya, peraturan perbekal langsung. Itu kami mengajak masyarakat, tidak itu sosialisasi, dan kami juga awalnya menjadi Desa Sadar Hukum memberikan yaitu selalu komunikasi, selalu sosialisasi kepada kelompok-kelompok maupun masyarakat. Nah, di dalam menangani kasus-kasus sedikit untuk di Selat sampai ke Polsek, laporan itu ke Polres sedikit, kita bisa menangani di desa itu sendiri. Kebanyakan di sini hanya beberapa di sini adalah yang kami jalani di Selat, yaitu masalah kasus perceraian, yaitu perambahan hutan, sudah itu perdata, sudah itu masalah antara
warga kami dengan tamu Australia juga pernah mengenai sengketa juga itu sengketa mengenai rumah itu. Akhirnya kami mediasi sampai membawa pengacara selesai di desa. Sudah itu masalah perceraian selesai di desa, akhirnya kembali tidak jadi rujuk cerai. Akhirnya dia kembali langsung sama suaminya itu. Nah ini yang dini kami berbulan-bulan, artinya berbulan-bulan ini kami permasalahan adalah perambahan hutan. Kami ajak perambahan hutan ini dari luar soalnya Pak, bukan dari desa kita, yaitu dari luar desa kita, dari kecamatan lain. Akhirnya kami panggil di desa sesuai dengan kami tanyakan dasar hukumnya, apa dasar hukumnya untuk karena desa kami ini sudah karena hutan kami ini adalah diserahkan kepada desa melalui BUMDes ini Pak tahun 2017 ini. Inilah betul kami pertahankan. Maka di sana secara damai bersama-sama dengan warga lain bisa diselesaikan di desa Pak, tanpa ada dari tingkat Polres, tingkat pengadilan, tingkat kejaksaan, tidak ada sampai itu. Mudah-mudahan ke depan masyarakat sudah semakin sadar sekarang tentang hukum. Nah, tentang masalah yang lain di desa juga yang kami langsung, yaitu kami sudah dapat juga sertifikat desa mandiri stop narkoba. Itu sudah dapat kemarin. Kami selalu memantau, apalagi kami sudah punya tim yaitu tim desa sadar hukum, tim narkoba kita sudah punya, dan perdes narkoba Brebek kami kerjasama dengan Disadat. Itu loh. Selain daripada itu ada juga di sini sedikit ini kami tambahkan di sini, yaitu mengenai permasalahan yang ada di Selat sampai sekarang sih sedikit mengenai masalah hukum Pak. Selesainya di desa. Ya. Dan kami sudah membentuk juga, kemarin sudah sosialisasi ke dusun-dusun. Sebentar lagi jam 5 ada di dusun Witajati, kemarin dusun Tukayu, dan sudah membentuk juga tim sadar hukum yang meliputi ini Banyar Dinas, Banyar Adat, LPM, BPD, Pecalang, Limas. Kami sudah bentuk dengan sosialisasi kemarin ini. Sebentar lagi jam 5 sosialisasi setiap dusun-dusun semuanya. Itu kami sudah bentuk langsung, kami sudah bergerak ini supaya masyarakat ini sadar dengan hukum. Mungkin itu aja ininya Pak. Ya, tentunya dengan adanya hal-hal tersebut, jika ada permasalahan yang terjadi di lingkup desa, tidak langsung ke atas dulu ya Pak Mare ya. Harus di lingkup desa terlebih dahulu. Pak, kalau di desa saya sekarang mulai terapkan hukum sesuai arahan dari Menham, apa yang kami diajari di sana, yaitu selesaikan di dusun itu sendiri. Dusun menyelesaikan suatu permasalahan bersama timnya ini. Kalau tidak bisa di dusun itu permasalahan yang ada di dusunnya itu sendiri, baru bawa ke desa Pak. Itu baru desa selalu hakimnya di desa sekarang memutuskan. Kalau tidak bisa memutuskan, bagaimana jalan keluarnya? Didampingi dengan desa adat dan BPD. Itu Pak. Iya. Baik, nah berdasarkan tadi pengalaman yang disampaikan oleh Pak Mare, dulu pernah mengikuti LSM ya, seperti itu ya Pak Mare ya. Mungkin apa kemudian yang bisa diterapkan kemudian dalam pelaksanaan JPA ini atau juga dalam permasalahan-permasalahan yang ada di desa Pak Mare? Permasalahan-permasalahan yang ada di desa, yang penting satu adalah sosialisasi, pendekatan sama masyarakat, itu yang terpenting. Sosialisasi, pendekatan, harus kita turun ke lapangan kepada warga-warga desa Selat, menyampaikan kepada warga apa yang kita dapatkan, itu yang kita sampaikan kepada warga. Kita harus kumpul di sini kepada muda-mudi kita nantinya seperti itu. Apalagi kita sudah punya tim ini. Tim ini harus bergerak Pak. Ya. Ini tim ini andaikan mesinnya ini, kalau tidak ada mesinnya ini tidak bisa bergerak. Ini enggak mesinnya ini. Kita bergerak kepada masyarakat supaya masyarakat ini sadar dengan hukum gitu loh. Itu mungkin kami sampaikan Pak. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Mar. Saya ingin ke Pak Bayu sekarang. Pak Bayu mungkin bisa agak dekat ke mic ya Pak Bayu ya. Iya. Bagaimana mungkin seharusnya yang harus dilakukan untuk pemecahan masalah yang ada di lingkup desa ini, untuk prosedurnya sebenarnya bagaimana Pak Bayu? Oke. Selama ini
diharapkan memang melalui PJA ini permasalahan-permasalahan yang bersifat non litigasi yang sifatnya ringan itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Ini mengingat memang dari data yang ada terkait dengan data nasional itu hampir 30% dari 12.000 kasus yang masuk per tahun itu 30%-nya kasus pidana, 70%-nya kasus perdata itu sifatnya ringan, sehingga dengan penyelesaian permasalahan di tingkat desa, penegak hukum dalam hal ini lembaga-lembaga peradilan itu menjadi lebih ringan pekerjaannya karena memang sudah bisa diselesaikan di tingkat-tingkat desa dalam hal pembinaan masyarakat. Itu menjadi penting peran perbekal. Ada yang perlu kami sampaikan bahwa posisi kita tadi telah disampaikan bahwa ada 8 desa sadar hukum yang sudah kita tetapkan desa binaannya di tahun 2021. Ditambah dengan tahun 2024 ini ada 18 desa yang juga menjadi desa binaan sadar hukum. Dari jumlah kelurahan dan desa kita di Kabupaten Buleleng yang mencapai 148 desa, ini masih sangat jauh sebenarnya. Nah, dengan program penguatan desa binaan sadar hukum, kami harapkan juga desa-desa lain juga ikut berpartisipasi, memohonkan atau berupaya memenuhi syarat-syarat desa menjadi desa sadar hukum. Nah, ini yang menjadi salah satu tadi indikator kita untuk bisa kepala desa masuk ke dalam ajang penghargaan PJA. Nah, persyaratan utama ini mungkin menjadi pemantik semangat apa yang telah dilakukan oleh desa-desa yang kemarin telah mendaftar, termasuk yang masuk. Di tahun lalu kita masuk 3 besar. Kabupaten Buleleng. Di posisi 2 tahun ini kan kita ikut PJA ini baru dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi 2023 kita masuk diwakili oleh Anyar, masuk ke posisi 3 besar di posisi penghargaan ini. Terus dilanjutkan di tahun ini yang tadi sudah disampaikan, kita masuk ke tingkat Akademi Paralegal itu 2. Ini menjadi penyemangat tidak hanya untuk meraih penghargaan sebenarnya, karena pada posisi tahapan-tahapan untuk mencapai itu ada tahapan-tahapan pembinaan sehingga kesadaran masyarakat itu semakin tumbuh, sehingga dengan kesadaran tumbuh berarti ketertiban ketentraman akan tercapai. Nah, posisi itu yang menjadi penting. Nah, peran bagian hukum di mana? Tadi terkait dengan proses, mungkin ini yang perlu kita sampaikan bahwa penetapan-penetapan terkait dengan desa binaan kita memfasilitasi itu gitu. Artinya ikut membina bersama-sama teman-teman Kumham, karena memang kegiatan PJA ini adalah kegiatan program kegiatan dari Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Kanwil wilayah Bali. Nah, bersama teman-teman Kumham, kita dengan perangkat daerah terkait, utamanya Pemdes, itu yang menjadi konsentrasi kita untuk pencapaian kesadaran hukum di masyarakat. Bagian hukum juga memfasilitasi terkait dengan panitia seleksi daerah. Jadi apa yang menjadi syarat-syarat administratif maupun data-data dukung pemecahan permasalahan apa yang dilakukan oleh desa itu menjadi penting sebenarnya. Nah, apa yang perlu diperhatikan ke depan? Tadi Tiang sampaikan bahwa yang menjadi perhatian adalah dokumen administratif. Menjadi penting ke depan dalam hal penyelesaian permasalahannya sebagai data dan bukti. Tetapi itu tidak kalah penting karena ini menjadi tugas dari pemerintah desa dalam hal pelayanan. Jadi
pelayanan harus dimaksimalkan, pelayanan publik di bidang hukum dimaksimalkan, tetapi dokumennya juga disiapkan untuk mempersiapkan mengikuti ajang PJA ini. Jadi bukan hanya administrasi atau dokumen saja dilengkapi, tetapi kesadaran hukum masyarakat itu menjadi lebih penting untuk selalu dibina oleh teman-teman perangkat desa, terutama kepala desa. Mungkin itu yang tambahan yang dapat kami sampaikan. Kemudian mungkin untuk hal sharing yang sudah dilakukan dari bagian kepala bagian hukum Seda Kabupaten Buleleng kepada perbekal yang ikut di PJA ini seperti apa, Pak Bayu? Sharing kita bersama-sama dengan Kementerian Kumham itu karena posisinya pembinaan kita adalah terkait dengan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa sadar hukum. Di program kegiatan kami biasanya kami melakukan dalam bentuk penyuluhan hukum ke desa-desa yang menjadi sasaran. Nah, untuk tahun ini memang kita sosialisasi perda itu ada di posisi 9 kecamatan yang mengundang desa-desa sekitar untuk pemberian penguatan terkait dengan pengetahuan dalam bidang hukum. Penguatan-penguatan ini yang kita lakukan bersama tim, terutama Kementerian Hukum dan HAM dan perangkat daerah terkait pencetus perda di tataran sumbangsih kami terkait dengan pemenuhan syarat-syarat dari kategori PJA. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, izin kita sapa pendengar di pagi hari ini ikut bergabung di 24644. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin ada pertanyaan mungkin kami fasilitasi di 0362 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Semoga RRI tetap jaya di udara. Baik. Sekali lagi semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih luar biasa. Dengan Bapak siapa nih, Anggas Kutambahan. Pak Anggas. Silakan Pak Anggas. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Jadi semua dari hukum dan Sekda Bali dan Sekda Kabupaten. Selamat pagi juga kepada Bapak Perbekal Selat dan Bapak Perbekal Kang Wisya ini sebagai narasumber ya, dan teman-teman yang lainnya. Begini, yang saya langsung aja ya. Jadi yang terjadi di lapangan sekarang ini kan masalah hukum paralegal ini kan masih dilema gitu. Apalagi sekarang aparat penegak hukum ini kan, saya kalau memang benar-benar menjalankan sesuai undang-undang, itu saya kira mungkin menurut pengamatan saya dan sebagai masyarakat tentunya pasti ada suatu penanganan hukum yang profesional gitu. Tapi beberapa juga ada indikasi, mohon maaf, by design gitu. Ada kriminalisasi, ada juga konspirasi dan penegakan hukum. Ini, mohon maaf, ini kacamata saya melihat ya dari masyarakat. Jadi sering sekali artinya terkait hal itu bagaimana menyikapi sekarang. Gitu. Karena yang saya tahu itu banyak sekali tidak sesuai dengan undang-undangan. Gitu. Contoh real aja ini kita kalau ngomongin soal hukum ya. Ini kita harus buka di sini. Dan fakta data itu saya ada. Karena saya sendiri juga melakukan ini. Jadi semuanya di hukum itu seperti ada kata lain. Kalau kita misalnya berperkara itu kalau misalnya katakan kalau nggak ada SDM itu nggak mempan dulu. SDM itu apa? S strategi, D duit, M manajemen. Itu SDM-nya. Nah, itu artinya itu seperti itu sekarang. Jadi panglima hukum sudah sering didengungkan oleh salah satu lawyer itu yang namanya Alfred Lim, bukan undang-undang. Jadi panglima hukum menurut mereka ya, jadi uang gitu. Nah ini harus disikapi bersama. Ketika ada yang para penegak hukum yang tidak menjalankan sesuai undang-undang, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mengawal ini? Jadi itu yang penting dulu. Apakah bisa itu dilaporkan kemana? Jadi kita bersama-sama sama Pak Mekal gitu. Jadi sama-sama. Saya setuju ini. Karena saya juga bagian dari aktivis juga gitu. Ya. Jadi saya kemarin mohon maaf ya, saya aja sendiri kemarin kalau sudah penegak hukum ini luar biasa Pak. Harus ini. Kemarin saya ngawal ke KPK saya melaporkan seorang itu. Wah, ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf nanti jadi kalau memang nanti ada paralegal seperti
yang Bapak masukkan itu, marilah kawal bersama-sama dari tingkat desa, kecamatan dan sampai ke kabupaten. Nah, bila perlu nanti sampai ke provinsi. Ini bersama-sama sehingga nanti tidak ada maksud yang tertentu. Kita fair semuanya itu. Jadi online lah semuanya, begitu maksud saya, Pak. Ya. Jadi saya kira di sini memang luar biasa nih kalau misalnya ada BPD. Pak Koster kemarin sebagai gubernur pernah mendengungkan salah satu dari desa itu di desa adat akan ditaruh lawyer setiap desa adat untuk mendampingi. Pernah saja stepnya itu ada. Dan ada MOU kemarin salah satu dengan salah satu lawyer yang ada di bendera lawyer yang ada di Bali. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga kontribusinya ada kepada setiap desa ada lawyer dan bisa memberikan suatu pemahaman hukum di masyarakat. Itu aja saran saya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Om, santri Om. Baik, terima kasih Pak Agas di Butapan sudah ikut berbagi, juga ada pertanyaan yang disampaikan pagi hari ini. Pendengar, sebelum ditanggapi mungkin kembali masih bisa kami sapa di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Swastiastu. Dengan siapa di mana dengan Bapak? Sama Putu Mahardika. Pak Mahardika. Ya, Oke, silakan Pak Putu. narasumbernya dari mana? Permisi dulu. Oke. Yang pertama, Narasumbernya dari mana? iya, yang pertama ada Bapak Rai Gede Arisadana dari PLT Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Kemudian ada Pak Made Bayuwaringin dari Kepala Bagian Hukum Seda Buleleng, dan juga Bapak Nyoman Sinda Perbekal Sulanya, dan Pak Putumara Perbekal Selat Nikah. Silakan. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak narasumber. Topiknya pagi ini sangat bagus. Saya sadar itu. Saya ikut nimbrung berbagi pengalaman sedikit. Mohon maaf. Saya waktu saya selesai studi 1982 di Fakultas Hukum. Di salah satu fakultas hukum negeri di Bali itu Denpasar. Pada waktu itu ada lembaga pelayanan kelurahan hukum LPBPH. Pada waktu itu saya dilantik di sini di DPRD, ya DPRD agak meleleh, ya Pak Bupati Pak Tastri, saya ingat itu. Dan saya ditunjuk sebagai sekretarisnya, ya dari 1985, kita sama dengan pemerintah daerah Buleleng, ya, bantu untuk memberikan pemuda hukum di seluruh kabupaten se-Bali, dan khususnya di Buleleng saat ini. Ya, pada waktu itu. Nah, ini saya ingat sekali pada itu. Dengan topik ini, ya sangat bagus. Sekarang lembaga pelayanan hukum LPPH kita boleh yang duduk di sana itu pada PNS, ya para dilarang tidak boleh. Nah, dengan adanya sadar hukum yang sekarang di topik ini, saya berikan apresiasi. Saya harap Pemda Buleleng ya seluruh kabupaten di Bali, khususnya di Buleleng, ya di Buleleng, maaf, ya ini sekda itu di bagian hukum, ya kita harapkan tiap-tiap desa, ya sekali lagi kata tiap-tiap desa, kalau ada warganya yang bertitel sarjana hukum, ya yang baru tamat atau dari PNS, atau pensiunan dan sebagainya, itu rekrut, ambil itu, kita membantu di desa masing-masing memberikan suatu tugas bersama dengan bandar desa. Ini satu hal yang sangat membantu para desa dan pemerintah sebenarnya ini untuk memberikan suatu pemahaman dan mengenai hukum. Baik. Ya, ini sangat perlu diperhatikan Bapak narasumber, apalagi hasilnya dengan siapa ini desa ini. Yes. Selat Pak. Ya, bagus sekali ini
Ya, mudah-mudahan nantinya tertular jadinya. Jadi apabila di desa atau di atas seperti pembicara dari Pak Anggas ya, betul. Harapkan mudah-mudahan mencita-cita masyarakat Indonesia bagi masyarakat yang betul-betul mengetahui hukum. Negara Indonesia bukan negara hukum. Ya, tahu menghormati mana yang boleh dilaksanakan, mana tidak. Apalagi dalam hukum Indonesia ini sangat sudah maju sekarang ini. Baik, Pak Mardika. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Rahayu. Terima kasih Pak Putu Mardika sudah ikut beratensi pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Singaraja. Saya ingin ke Pak Rai terlebih dahulu terkait pertanyaan mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Anggas ya, bahwa di lapangan ternyata ini masih ada penanganan yang kurang lebih tadi disampaikan Pak Anggas masih ada yang belum sesuai seperti itu Pak Rai. Kemudian menyikapinya bagaimana, kemudian apakah ada yang laporannya kemana seperti itu, silakan Pak Rai. Untuk menjawab Niki, mungkin lebih tepatnya nanti mohon bantuan kepada Pak Bayu yang lebih memahami terkait masalah hukum. Namun menurut opini kami secara pribadi ini pasti tidak lepas dari adanya paralegal, kemudian dan juga aparat-aparat penegak hukum yang membantu atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Jadi barangkali kalau mungkin dibilang ada kriminalisasi ataupun ada konspirasi, nah ini kan setiap daerah atau mungkin desa itu setiap daerah tempat mungkin berbeda-beda permasalahannya. Tapi yang jelas di sini memang integritas dan juga netralitas dari aparat yang berkecimpung di bidang itu diharapkan harus mempunyai integritas yang sangat tinggi. Barangkali mungkin bisa dibantu juga dengan Pak Kabak untuk memperjelas. Silakan Pak. Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Pertanyaan dari Pak Anggas tadi. Terima kasih Pak Anggas dari Kubu Tambahan ya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Anggas. Dimungkinkan terjadi itu di masyarakat. Tetapi terkait dengan pemberlakuan hukum, terkait dengan efektivitasnya hukum itu seperti apa, memang kita bisa lihat dari beberapa faktor pendukung atau yang mempengaruhi efektivitas pemberlakuan hukum itu, termasuk bagaimana penegak hukum itu melaksanakan hukum. Dipengaruhi oleh paling sedikit ada 4 faktor mungkin, yaitu bagaimana peraturan itu baik atau tidak waktu dibentuk. Terus sarana pendukung dalam hal penegakan, sarana prasarana. Terus penegak hukum itu sendiri, gitu. Artinya berpengaruh pada mentalitas. Yang terakhir terkait dengan budaya hukum, yaitu kesadaran hukum di masyarakat itu seperti apa tingkatannya. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, terkait dengan itu di kita untuk yang sudah masuk kepada desa sadar hukum itu disyaratkan ada keluarga sadar hukum dan posyan Kumhamdes, yaitu pos pelayanan hukum dan HAM di desa. Nah, posyan Kumhamdes ini terintegrasi dari desa ke kecamatan, kabupaten dan ke Kanwil. Sehingga nanti kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya oleh teman-teman di desa, terutama dari tim sadar hukum di desa itu yang memang sudah ada, yang sudah terbentuk itu sudah ada paralegalnya yang dikomandoi oleh masing-masing kepala desa, itu bisa memasukkan saran masukan di posyan Kumdes ini, layanan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga solusi-solusi penyelesaian permasalahan hukum yang sesuai dengan jalurnya itu bisa diberikan pertimbangan dan saran melalui posyan Kumhamdes ini. Mungkin itu tanggapan kami. Ya. Mungkin kalau dari pertanyaan Pak Putu Mardika tadi sedikit mungkin bisa disinggung Pak Bayu terkait untuk yang Pak Mardike
Oke, terima kasih atas saran masukannya Bapak tadi terkait dengan harapan di tiap-tiap desa itu kita merekrut misalkan sarjana hukum yang memang ada di sana, atau teman-teman yang memang berkeinginan dan mempunyai kemampuan terhadap itu. Karena posisi harapan kami memang dengan tadi telah kami sampaikan, kita ada 8 penetapan desa sadar hukum di 2021, terus di 2024 ini kita tambahkan menjadi 18. Harapannya dengan posisi ke depan itu semakin bertumbuh, sehingga harapan Pak Mardike terkait dengan SDM yang terutama yang sarjana hukum di desa itu masuk atau menjadi kelompok Posyankumdes ini, kelompok sadar hukumnya, keluarga sadar hukum, sehingga ini yang nanti di kolaborasi oleh Bapak Ibu Mekel untuk membantu dalam hal penyelesaian dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat di sekitarnya, di masing-masing desa. Mungkin itu. Terima kasih Pak Mardike masukannya, nanti kita masukkan pada posisi kegiatan-kegiatan kita dalam hal pembinaan desa sadar hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Pak Sinda, sebagai perbekal sulahnya, seperti apa mungkin kalau dari masyarakat, kalau berkaca dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Anggas dan juga Pak Mardika ini seperti apa tadi tanggapannya Pak Sinda, silakan. Jadi begini, kami perbekal di sulahnya menanggapi suatu persoalan seperti itu dalam hal penanganan kasus-kasus yang ada di desa terkait masalah kasus KDRT. Kami selalu melaksanakan pendekatan dengan pihak-pihak yang bermasalah. Satu tata cara berbicara sopan. Teknis kami bekerja di desa untuk memediasi daripada kegiatan seperti mediasi daripada persoalan. Satu kesopanan, dua kesabaran, dan sampai itu kami melaksanakan kegiatan itu dengan musyawarah mufakat bersama-sama dengan yang tahu persis, yaitu dengan bagian-bagian yang ada di desa, lembaga-lembaga yang desa itu adat, kuliah adat, Bakamda, ada Babin Kaptimas, Babinsa, Limas, semuanya unsur-unsur yang ada dalam lembaga desa yang tahu, dan samping itu kami memohon juga pertimbangan yang tahu tentang persis permasalahan hukum. Jadinya permasalahan itu kita selesaikan di desa, tidak sampai ke pengadilan. Makanya kami dijuluki sebagai juru damai. Nah, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinda. Pak Putumara, terkait pertanyaan dari Pak Anggas tadi, mungkin saya lebih berfokus pada bagaimana mungkin menyikapi hal-hal yang mungkin kurang sesuai untuk di lingkup desa sendiri. Bagaimana tanggapannya Pak Putumara? Ya, dari Pak Mardike ya. Okay. Dari Pak Mardike. Terima kasih Pak Mardike ini dari Kubu Tamban. Ya. Kalau di desa Selat ini itu sedang kami tanggapi. Yang penting gini, jangan nantinya ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu benar. Jangan seperti itu. Bagaimana caranya di dalam menangani kasus-kasus yang ada di desa, terutama komunikasi sama pihak pertama sama pihak kedua. Komunikasi yang terpenting di sini. Nah, yang kedua adalah mengajak. Ya, tadi itu bagus itu. Mengajak sarjana-sarjana yang ada di desa itu sendiri. Bagus. Kami di Selat ini mantan-mantan kepala desa Selat yang sudah kemarin tahun yang sebelum saya menjadi perbekal ini, saya ajak kerja di sana, Pak. Betul. Ajak kerja, dia menjadi PHDI. Dia ajak menjadi ketua Kapispam. Ajak. Di dalamnya dia ajak juga bergabung di dinas, Pak, menangani kasus-kasus nantinya. Itu aja. Nah, dengan cara itu mungkin nantinya masyarakat tahu. Menjaga, pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Lain daripada itu juga, bagaimana sinkronisasi sekarang, Pak. Jangan aja di dinas, jangan aja perbekal aja. Mengajak semua sekarang Limas, Pecalang harus bersatu, jaga desa kita. Harus selalu komunikasi. Kan gitu, Pak. Itu harus jaga desa kita, bagaimana peran aktif nantinya. Nah, ini keamanannya terutama peran aktif nantinya.
Nah, saya himbau sekarang kepada penegak hukum yang ada di Buleleng ini. Kami perbekal desa Selat. Kalau ada kasus-kasus melaporkan langsung ke Polres, ke Polsek, ke pengadilan, tolong tolak dulu. Jangan asal nerima. Selesaikan di desa dulu. Jangan asal terima di sana. Terkecuali nantinya membunuh atau narkoba. Silakan. Kalau kasus-kasus pada ya sama keluarganya dipukul gini sudah dilaporkan ke Polres, tolong lebih baik tolak aja dulu supaya tidak meribetkan di sana. Saya aja perbekal tidak dihargai. Kan gitu. Tolong hargai perbekal. Supaya kasus-kasus permasalahan kasus yang ringan tolong kembalikan ke desa supaya dapat mediasi di desa. Itu saya himbauannya kepada penegak-penegak hukum terutama Polsek, Polres, mungkin dari kejaksaan langsung melapor kejaksaan atau ke pengadilan langsung. Selesaikan di desa dulu. Jangan asal terima aja. Mungkin itu himbauan saya, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Putu Mara. Dan kali ini pendengar di WhatsApp Pro 1 Bapak-bapak, tadi pagi nih kurang lebih pukul 5 ini luar biasa atensi pendengar juga. Ada Bapak Pak Iwayan Darmaya nih Ki. Ada WhatsApp nih Ki. Pentingnya upaya sosialisasi kesadaran hukum untuk seluruh elemen masyarakat di mana akan berdampak positif dalam kehidupan. Nah, sebagai bagian dari masyarakat Desa Sulanya. Nah, kami apresiasi terpilihnya pucuk pimpinan desa kami dalam program Paralegal Justice Award 2024. Semoga ke depan terus menjadi pelopor kesadaran hukum. Tetap semangat katanya. Tanggapannya Pak Sande, silakan. Jadi begini, saya berterima kasih juga kepada warga kami atas nama Pak Dharma selaku kami Direktur BUMDes kami juga Direktur BUMDes. Beliau sangat apresiasi dalam hal kegiatan seperti ini dan mendukung bukan dari Pak Dharma saja selaku warga kami juga semuanya mendukung kegiatan-kegiatan seperti kesadaran hukum. Jadi intinya dan semuanya yang kita lakukan di desa itu melalui kolaborasi kerjasama yang baik. Itu aja namanya, kerjasama yang baik, saling bisa memahami satu pihak dengan pihak lain. Itu aja. Kalau yang diharapkan dari perbekal desa Sulanya sendiri seperti apa Pak? Jadi harapannya ke depan kami yang penting nanti ke desa itu aman, tertib, tahu dari umur sekian atau mungkin dari para pelajar atau mungkin daripada masyarakat tahu tentang tertibnya hukum, kesadaran hukum. Kemudian selama tadi Bapak Cindy sampaikan sudah 8 bulan ya Pak? Ya baru 8 bulan ya. Kemudian apa ke depan yang mungkin sudah akan diterapkan untuk masyarakat tentunya untuk ketertiban desa sendiri? Untuk kami terapkan ke depannya inilah seperti contohnya dari Bapak sebelah saya ini Pak Mekal Selat. Nantinya sedikit demi sedikit kami mengimbangi suatu persoalan-persoalan seperti kami membuat peraturan-peraturan perdes, perbek seperti keputusan desa itu. Nanti sepertinya itu kan menguatkan kami untuk bekerja bersama-sama dengan musyawarah desa. Baik, terima kasih Pak Sidi. Mungkin saya ingin lebih banyak ke Pak perbekal pagi hari ini. Pak Mar, bagaimana mungkin hal-hal yang mungkin sudah dipersiapkan ke depan setelah PJA ini? Apa yang mungkin diterapkan di masyarakat? Kalau ke depan ini kami sudah mempersiapkan dari kemarin kami sudah datang hari Minggu, hari Senin kami sudah bekerja di Selat ini. Sudah itu mengumpulkan ini tim-tim kami nantinya bagaimana bekerja untuk di dusun-dusun diselesaikan masalahnya kan di dusun supaya jangan langsung ke Selat itu. Sudah itu semua kami sudah bekerja sebenarnya Pak. Setiap malam Minggu kami sudah limas patroli semua. Sudah itu untuk menjaga keamanan. Itu masalah kecil-kecil kita harus selalu komunikasi yang bersangkutan. Kalau ada masalah sedikit masalah keluarga, jangan sampai itu sudah ada timnya Pak. Kita sudah timnya nantinya ke depan mudah-mudahan desa Selat ini terutama aman Pak. Terutama kita di sini antara warga, antara masyarakat di sini selalu komunikasi. Terutama perbekal yang ada di Buleleng ya. Jangan duduk saja menjadi perbekal di meja. Ini saran PJ Bupati ini kemarin ini. Hanya sekian jam ya jam 10 harus turun tangan ke bawah sampai jam berapa 1 kali 24 jam kita bekerja menangani permasalahan kalau di kami di Selat ini terus terang Pak sampai pekerja itu sampai jam malam itu menangani orang jatuh Pak saya yang ngambil Pak. Sudah itu ada warga yang meninggal itu di jalan saya ngambil bersama warga ambilkan ambulan langsung saya berangkat Pak. Orang yang meninggal mungkin masyarakat tahu Pak
Orang yang meninggal di rumah sakit saya hamil di sana, Pak. Nah, dengan cara itu nantinya kita. Kedua adalah lapangan pekerjaan ini. Kalau muda-muda tidak selalu ada banyak pengangguran otomatis kan, Pak. Ya. Pengangguran otomatis ngai ribut, ngai minum, semuanya kan minum-minuman. Sekarang tanggal 16 ini saya sudah punya kelompok, Pak. Kelompok ini baru, Pak, beberapa bulan saya bentuk ini joget selat, Pak. Berbarung nantinya tanggal 16, Pak. Itu. Nah, kelompok genggong ada, Pak, gong kebiar, sanggar-sanggar saya hidupkan. Artinya kegiatan di sana mengurangi kegiatan huru-hara, Pak. Itu. Mengurangi kegiatan huru-hara, kita buatkan kelompok-kelompok seni di sana. Mungkin, Pak, saya berbicara di sini mungkin masyarakat kami sudah mendengarkan mungkin, Pak. Terus terang, itu kita kerjakan, Pak, bersama-sama supaya tidak ada nantinya pengangguran minum. Kalau di desa saya terus terang untuk minum muda-mudi berkurang, Pak, tidak ada, sedikit, Pak. Baik. Karena banyak yang bekerja di luar, bekerja dan si seni. Mungkin itu aja, Pak. Baik, luar biasa, terima kasih. Mungkin saya anggap sebagai closing statement dari Pak Umar dan juga Pak Sidia di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf pendengar karena waktu kita juga semakin merapat, jadi mohon maaf tidak bisa kami sapa Anda kembali di 24644. Saya ingin terakhir closing statement sebelum ke Pak Rai, ke Pak Bayu terlebih dahulu. Apa yang mungkin ingin disampaikan Pak Bayu terkait hal ini? Silakan. Closing statement ya. Oke. Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadinya konflik itu merupakan sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana kita dapat mengelola atau menyelesaikan konflik ini. Tentu berdasarkan atas hukum penyelesaiannya. Nah, disinilah tantangan ke depan bagi Perbekal, terus pemerintah daerah dan seluruh elemen untuk tetap menjaga atau meningkatkan kesadaran hukum kita bersama sehingga stabilitas, kondusivitas daerah tetap terjaga, terutama Buleleng yang akan ada ajang pilkadanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Terakhir ke Pak Rai, silakan yang disampaikan terkait closing statement topik kita. Baik, Pak Irhas. Jadi di 2023 kita sudah punya 8 perbekal atau 8 paralegal yang ada di desa. Kita sudah punya perbekal Goblek, perbekal Uma Anyar, perbekal Kubu Tambahan, kemudian perbekal Bakti Seraga, perbekal Kekeran, perbekal Pejarakan, Les, dan juga perbekal Subuk. Kemudian ditambah lagi di tahun 2024 ini kita punya perbekal Selat dan juga perbekal Sulanya. Jadi kalau kita lihat dari 129 desa ini tentunya jumlah yang masih sangat sedikit. Jadi harapannya dengan bekal materi-materi, dengan bekal ilmu yang kemarin didapat selama Paralegal Academy di BPAN, di Kumham, kita harapkan dapat ikut memotivasi kepala desa lainnya untuk ikut bersama-sama nantinya ke depan kembali bisa mengikuti ajang Paralegal Justice Award di tahun-tahun berikutnya, semakin banyak, semakin bagus untuk dapat mengurangi permasalahan-permasalahan di jalur litigasi. Kira-kira begitu mungkin harapannya Pak Irhas. Baik, pendengar, demikian dialog Hai Balik di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan Buleleng dalam Paralegal Justice Award 2024. Harapannya melalui penghargaan ini pendengar diharapkan juga dapat mendorong peran aktif kepala desa, perbekal atau lurah tentunya dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di wilayahnya. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp Pro 1. Bapak-bapak narasumber sekalian, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini dan sukses. Jika ada dialog nanti kita nantikan kembali ya Bapak nggih. Ya. Baik, terima kasih. Demikian pendengar dialog Hai Balik pagi hari ini dan tentunya tetap bersama kami karena beragam program acara masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1. Saya Irhas. Selamat siang.